Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi bioteknologi modern. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai bioteknologi tradisional atau konvensional. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi modern. Bioteknologi modern itu menggunakan metode rekayasa genetika atau pengklonaan DNA. Ciri-ciri bioteknologi modern. Bioteknologi modern dilakukan dengan peralatan yang sudah jauh lebih canggih dibanding dengan bioteknologi konvensional. Oleh karena itu, bioteknologi modern bisa memproduksi hasil dalam jumlah yang lebih banyak pula. Selain itu, ada proses sterilisasi yang terlibat di dalam proses bioteknologi modern ini. Proses ini hanya akan memanfaatkan sedikit bagian dari organisme dan menggunakan prinsip ilmiah dengan teknik rekayasa genetika. Bioteknologi modern ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya dapat menghasilkan bibit unggul, dapat mengatasi permasalahan pelestarian lingkungan, dapat menghasilkan produk kesehatan, waktu produksinya dapat lebih cepat, dan bisa mengatasi masalah genetik. Sedangkan kekurangannya adalah menggunakan teknologi yang cukup mahal. Kemudian dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi, produknya dapat menimbulkan reaksi alergi bagi seseorang yang sensitif, dan dapat mengurangi plasma nutfah, yaitu keberagaman di dalam lingkungan. Penerapan bioteknologi ini sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Bioteknologi modern ini nanti akan kita bahas pada bidang pertanian. Contohnya adalah hidroponik dan kultur jaringan. Pada bidang peternakan, yaitu cloning dan vaksin. Pada bidang reproduksi, yaitu bayi tabung dan inseminasi buatan. Manusia berupaya menghasilkan produk secara efektif dan efisien melalui bioteknologi modern. Bioteknologi modern didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA dengan memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia. Contoh aplikasi dalam bioteknologi modern sebagai berikut. Yang pertama adalah rekayasa genetika, yang kedua organisme transgenik, yang ketiga dalam pembuatan hormon, yang keempat bioteknologi pertanian, yang kelima bioteknologi peternakan, dan yang keenam bioteknologi reproduksi. Yang pertama akan kita bahas mengenai rekayasa genetika. Rekayasa genetika dapat mengubah faktor keturunan atau gen untuk mendapatkan sifat yang baru. Perubahan gen ini dapat dilakukan melalui yang pertama transplantasi inti, yang kedua fusi sel, yang ketiga teknologi plasmid, dan yang keempat rekombinasi DNA. Rekayasa genetika yang pertama yaitu transplantasi inti, yaitu pemindahan inti dari satu sel ke sel yang lainnya. Yang berikutnya fusi sel. Fusi sel yaitu peleburan dua sel baik dari spesies yang sama maupun spesies yang berbeda sehingga menghasilkan sel bastar atau hibridoma, yaitu sel gabungan atau sel hasil persilangan. Yang selanjutnya teknologi plasmid, yaitu menggunakan plasmid. Plasmid itu merupakan kromosom ekstra pada sel bakteri.
Plasmid ini digunakan sebagai vektor atau sebagai pemindah gen ke dalam sel target. Jadi nanti untuk rekayasa genetika itu biasanya dapat memanfaatkan plasmid dari bakteri. Plasmid itu merupakan kromosom eksternal atau kromosom ekstra pada sel bakteri. Dan yang terakhir ada istilah rekombinasi DNA, yaitu penggabungan DNA yang berasal dari organisme yang berbeda dengan tujuan untuk memperoleh sifat yang diinginkan. Yang berikutnya adalah organisme transgenik, yaitu organisme yang telah diubah urutan informasi genetik di dalam kromosomnya. Susunan materi genetik diubah dengan jalan menyisipkan gen yang baru yang unggul ke dalam kromosomnya. Contohnya ada tanaman transgenik dan hewan transgenik. Contoh tanaman transgenik yaitu jagung tahan hama, tembakau tahan terhadap cuaca dingin, tomat tahan lama, kedelai tahan terhadap herbisida, melon yang buahnya tidak cepat busuk. Jadi tanaman transgenik ini bertujuan untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang unggul dengan cara memanipulasi gen yang ada. Proses pembuatan tanaman transgenik yaitu dengan bantuan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Jadi di sini terdapat sel bakteri. Kemudian kita menyiapkan DNA yang unggul. Tahap yang pertama kita menyiapkan DNA yang unggul. Misalnya kita mau membuat tanaman yang tahan hama. Berarti gen yang tahan hama ini kita ambil dari suatu tanaman. Kemudian kita ambil plasmid dari si bakteri. Jadi plasmid di sini fungsinya hanya sebagai vektor atau sebagai penghubung saja. Plasmid dari bakteri ini diambil, kemudian DNA yang tadi gen unggul tadi kita masukkan ke dalam plasmid sehingga dihasilkan plasmid rekombinasi. Jadi di sini ada plasmid bakteri dan ada DNA yang unggul tadi. Ketika sudah menjadi plasmid rekombinan, maka plasmid tersebut akan membelah diri dan plasmid tersebut akan dimasukkan ke dalam sel induk atau sel tanaman. Nanti di dalam sel tanaman ini plasmid ini akan berkembang menjadi banyak, akan membelah menjadi banyak dan akan terjadi regenerasi sel pada tanaman sehingga akan dihasilkan satu tanaman utuh dan memiliki sifat yang baru sesuai dengan gen yang disisipkan. Kurang lebih proses tanaman transgenik seperti itu. Yang berikutnya hewan transgenik. Jadi sama, pada hewan transgenik ini di sini terdapat gen yang akan kita pilih, gen unggul yang akan kita rekayasa gennya. Kemudian gen yang unggul tadi akan disuntikan atau akan kita injeksi ke dalam si sel telur dari hewan betina. Kemudian nanti akan berkembang di dalam rahim hewan betina dan akan menghasilkan individu baru yang unggul sesuai gen yang tadi kita sisipkan pada rekayasa genetiknya. Contoh yang ketiga yaitu pembuatan hormon insulin, yaitu menggunakan rekombinasi DNA pada mikroorganisme. Di sini contohnya adalah pembuatan insulin. Ya, proses pembuatan insulin ini kita lakukan dengan cara di sini terdapat orang yang sehat. Kemudian gen yang membawa sifat untuk memproduksi insulinnya dipotong, kemudian dimasukkan ke dalam si plasmid bakteri yang seperti tadi pada tumbuhan transgenik. Jadi plasmid dari sel bakteri yang normal kita sisipkan gen insulin. Kemudian plasmid tersebut akan berkembang biak menjadi banyak, akan membelah menjadi banyak, bakteri membelah berkali-kali.
kemudian nanti akan dihasilkan insulin yang siap untuk disuntikan ke penderita diabetes, sehingga penderita diabetes dapat diobati. Kurang lebih seperti itu. Jadi menyisipkan gen insulin ke dalam plasmid bakteri, kemudian bakterinya membelah menjadi banyak dan dapat disuntikan ke penderita diabetes. Yang berikutnya pada bidang pertanian, yang pertama adalah hidroponik. Hidroponik yaitu metode bercocok tanam tanpa tanah. Media tanam hidroponik dapat berupa kerikil, pasir, sabut kelapa, zat silikat, pecahan batu karang, batu bata, dan potongan kayu atau basa. Keuntungan hidroponik, hasil tanamannya berkualitas tinggi, bebas hama penyakit, penanaman tidak harus mengikuti musim tanam, dan tidak memerlukan lahan yang luas. Ya, kurang lebih hidroponik di sini seperti ini. Jadi kita menanam tanpa menggunakan tanah. Jadi kita menggunakan air. Nah, untuk media tanamnya tadi berupa zat-zat tadi yang disebutkan di slide sebelumnya. Contoh bioteknologi pada bidang pertanian yang berikutnya adalah kultur jaringan. Kultur jaringan yaitu membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Keuntungan kultur jaringan adalah menghasilkan tanaman baru dengan jumlah yang banyak dan waktu yang singkat, menghasilkan keturunan yang sama persis dengan induknya, menghasilkan keturunan bebas virus, hemat waktu, ruang, dan tenaga. Tahapan kultur jaringan ini yang pertama adalah tanaman induk. Kita punya tanaman induk. Dari tanaman induk ini kita ambil jaringannya, misal kita ambil jaringan batangnya atau jaringan daunnya. Kita ambil jaringan batangnya atau jaringan daunnya, kemudian jaringan tersebut kita masukkan ke dalam media yang berisi agar bernutrisi. Kemudian jaringan tersebut nanti lama-lama akan berkembang dan akan membentuk tunas. Jadi media yang dipakai di sini adalah agar yang bernutrisi, bukan agar-agar yang bisa kita makan, sehingga ketika sudah menjadi tunas akan dipindahkan ke dalam media yang lebih besar lagi. Nanti tunas-tunas ini baru bisa kita pindahkan ke media tanah. Jadi kultur jaringan ini kita dapat membuat bibit yang sangat banyak tanpa membutuhkan lahan yang luas. Kalau di sebelumnya sudah ada pada bidang pertanian, sekarang pada bidang peternakan. Contoh bioteknologi pada bidang peternakan. Yang pertama kita akan membahas tentang cloning. Cloning berarti menciptakan. Kita menciptakan suatu kelompok makhluk hidup yang memiliki materi genetik persis sama dengan makhluk hidup lainnya. Misal, domba Dolly yang dikloning dari kelenjar susu atau dari kelenjar mamai. Dalam proses cloning secara sederhana, kita akan mengambil kelenjar susu dari domba betina yang lain. Kemudian, sel kelenjar susu ini akan kita ambil intinya, inti sel kelenjar susu akan kita ambil. Kemudian nanti ada induk betina, induk domba betina akan diambil sel telurnya. Kemudian inti sel telurnya itu akan dikeluarkan sehingga sel telur itu tidak memiliki inti. Nukleus donor atau inti dari kelenjar susu tadi akan digabungkan dengan sel telur yang intinya sudah dikeluarkan dari domba betina dengan cara menggunakan sengatan listrik. Maka nanti akan terjadi penggabungan sel telur dari domba B dengan inti sel kelenjar susu dari domba A. Ketika sel ini sudah menyatu, maka sel yang tadi disatukan akan mulai membelah menjadi embrio. Ketika sudah menjadi embrio, embrio tersebut akan dimasukkan ke dalam uterus atau ke dalam rahim domba betina tadi, domba B tadi.
Kemudian embrio akan berkembang di dalam rahim domba betina yang B tadi, dan nanti akan dilahirkan hasil kloningan atau domba kloningnya ini yang sifatnya sama seperti domba A. Jadi domba A tadi yang diambil kelenjar susunya merupakan domba yang memiliki sifat unggul, sehingga nanti anak dari hasil kloningan akan memiliki sifat yang sama persis dengan domba A ini. Contoh yang berikutnya adalah pembuatan vaksin. Vaksin digunakan untuk mencegah serangan penyakit yang berasal dari mikroorganisme. Vaksin merupakan bibit penyakit, umumnya dari bakteri atau virus, dalam bentuk utuh yang sudah dilemahkan atau bagiannya sehingga tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Vaksin ini berguna untuk merangsang sistem kekebalan spesifik berupa terbentuknya antibodi dan mencegah terjangkitnya suatu penyakit pada manusia. Ya, tahapan pembuatan vaksin. Kalian kan dalam masa pandemi ini kita sudah melakukan beberapa kali penyuntikan vaksin. Nah, vaksin ini bagaimana sih proses pembuatannya? Yang pertama yaitu materi genetik virus yang akan kita isolasi. Jadi ini virus yang akan diisolasi. Kemudian yang kedua, sel-sel mamalia dengan vektor yang mempunyai gen virus. Jadi gen virus akan dimasukkan ke dalam vektor yang akan dimasukkan ke dalam sel-sel mamalia. Tahap yang ketiga, di dalam sel mamalia antigen virus akan dibentuk. Jadi virusnya dimasukkan ke sel mamalia, kemudian di dalam sel mamalia antigen virus itu otomatis terbentuk. Proses yang keempat, antigen virus yang tadi terbentuk akan diekstraksi dan akan dipurifikasi sehingga dapat digunakan sebagai vaksin. Jadi antigen yang terbentuk di dalam sel mamalia tadi itu akan diekstraksi, akan disimpan di dalam satu wadah dan bisa kita gunakan sebagai vaksin. Proses yang kelima, ketika vaksin ini disuntikan, maka sistem kekebalan tubuh pada manusia nanti otomatis akan menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap virus yang tadi sudah dilemahkan. Jadi kurang lebih proses pembuatan vaksin seperti itu. Jadi dengan cara melemahkan si bakteri atau virus. Ya, bagaimana vaksin bekerja? Ketika kita sudah disuntik vaksin, bagaimana vaksin itu bekerja di tubuh kita? Yang pertama, bakteri yang lemah atau sudah mati yang disuntikan ke pasien itu biasanya melalui injeksi, seperti kita kemarin melakukan suntik vaksin. Kemudian, sel darah putih pada tubuh si pasien, pada tubuh kita itu akan memicu produksi antibodi untuk menyerang penyakit. Bila pasien terkena penyakit itu di kemudian hari, bila kita terkena penyakit misalnya COVID di kemudian hari, karena kita kemarin habis vaksin COVID, maka antibodi yang tadi sudah terbentuk itu akan menetralisir sel-sel yang mengganggu. Jadi dengan kita divaksin, maka tubuh kita otomatis sudah memiliki antibodi yang dapat menjaga tubuh kita dari serangan di kemudian hari. Yang selanjutnya, contoh bioteknologi dalam bidang reproduksi. Contoh yang pertama adalah bayi tabung. Bayi tabung dilakukan dengan cara mencampurkan spermatozoa atau sel kelamin jantan dan sel telur di luar tubuh induk, atau kita sebut juga sebagai fertilisasi in vitro, sehingga terjadi pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan dan berkembang sampai fase tertentu selanjutnya akan ditransplantasikan, akan dimasukkan atau dicangkokkan ke dalam rahim induknya atau induk pengganti jika induk aslinya tidak sanggup mengandung anaknya. Jadi proses pembuatan bayi tabung itu yang pertama ada tahap pengobatan dahulu, kemudian nanti ada tahap pengambilan telur dari ovarium. Sel telurnya diambil,
kemudian dimasukkan ke dalam satu wadah di luar tubuh, kemudian diambil sel sperma, tadi sel telur dari wanita, kemudian sel sperma dari pria, kemudian akan digabungkan pada di sini istilah bayi tabung. Jadi tabung itu maksudnya di sini akan dipertemukan itu di luar tubuh manusia. Nah, proses yang berikutnya pembuahan dengan mempertemukan sel sperma dan sel telur di dalam cawan. Ini secara konvensional, misalnya di dalam cawan atau tabung ini. Ketika sudah terjadi pembelahan, maka akan berkembang menjadi embrio. Jadi ketika terjadi pembuahan, sel telur dan sel sperma tadi akan membelah menjadi embrio. Ketika sudah menjadi embrio, proses yang berikutnya adalah penanaman embrio tadi ke dalam si rahim induknya atau rahim si wanita. Ketika sudah ditanam atau sudah dicangkokkan ke dalam si rahim betina, maka ini akan terjadi proses kehamilan sampai 9 bulan, baru nanti akan melahirkan. Jadi proses bayi tabung ini biasanya dilakukan untuk kasus-kasus yang sulit mengalami kehamilan. Contoh yang berikutnya yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah proses memasukkan spermatozoid hewan jantan ke dalam tubuh hewan betina yang dilakukan dengan bantuan alat tertentu. Inseminasi buatan disebut juga sebagai kawin suntik. Jadi istilah inseminasi buatan ini hanya berlaku pada hewan saja. Di sini contohnya pada hewan sapi. Rekayasa reproduksi inseminasi buatan sering dilakukan pada hewan ternak, contohnya sapi dan lembu. Tujuan dilakukan inseminasi buatan yaitu untuk menghasilkan hasil anak sapi yang unggul, yang memiliki sifat unggul. Yang pertama, kita memiliki induk jantan penghasil sperma. Tentunya induk jantan ini berarti induk jantan yang sifatnya unggul. Kemudian diambil cairan mani atau spermanya, kemudian akan disuntikan ke dalam si induk betina, dengan bantuan alat dan ditolong oleh manusia. Kemudian induk betina akan mengalami kehamilan, kemudian akan dihasilkan anak sapi hasil inseminasi buatan yang memiliki sifat unggul tentunya. Ya, untuk materi bioteknologi mungkin sudah cukup. Silahkan kalian simak latihan soal berikut. Ya, untuk materi bioteknologi modern cukup sekian Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.